Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Sesabila Syairah Zahabia dari jurusan Matematika Fakultas Saintek Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan aplikasi sistem linier. Aplikasi sistem persamaan linier dalam kehidupan sehari-hari ada banyak. Dan berikut saya akan sedikit menjelaskan yang pertama tentang analisis jaringan atau arus lalu lintas, yang kedua rangkaian listrik, yang ketiga penyetaraan persamaan reaksi kimia, dan yang keempat adalah interpolasi polinominal. Yang pertama, analisis jaringan atau arus lalu lintas. Jaringan adalah sekumpulan cabang tempat sesuatu mengalir. Misalnya, cabangnya mungkin menjadi kabel listrik, tempat listrik mengalir, pipa, tempat air atau minyak mengalir, jalur lalu lintas yang dilalui lalu lintas kendaraan, atau hubungan ekonomi yang melaluinya uang mengalir untuk menyebutkan beberapa kemungkinan. Di sebagian besar jaringan cabang bertemu di titik yang disebut node atau junction, di mana aliran membelah. Misalnya, dalam jaringan listrik, node terjadi di mana 3 atau lebih kabel bergabung. Dan dalam jaringan lalu lintas, mereka terjadi di persimpangan jalan, dan dalam jaringan keuangan, mereka terjadi di pusat-pusat perbankan di mana uang masuk didistribusikan kepada individu atau institusi lain. Dalam studi jaringan, umumnya ada beberapa ukuran numerik dari rate di mana media mengalir melalui cabang. Misalnya, laju aliran listrik sering diukur dengan ampere, laju aliran air atau minyak dalam galan per menit, laju aliran lalu lintas kendaraan per jam, dan laju aliran mata uang Eropa dalam jutaan euro per hari. Masalah umum dalam analisis jaringan adalah menggunakan laju aliran yang diketahui di cabang tertentu. Untuk menemukan laju aliran di semua cabang, berikut adalah contohnya. Di gambar yang pertama ini menunjukkan jaringan dengan 4 simpul di mana kecepatan aliran dan arah aliran cabang tertentu diketahui. Temukan laju aliran dan arah aliran di cabang yang tersisa. Solusinya seperti pada gambar nomor 2 ini. Setelah ditetapkan arahan laju aliran diketahui X1, X2, X3. Kita tidak perlu khawatir jika beberapa arah tidak benar, karena arah yang salah akan ditandai dengan nilai aliran yang negatif. X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 sama dengan 30. Demikian pula di node yang lain. X1 ditambah X2 sama dengan 30. X2 ditambah X3 sama dengan 35. X3 ditambah 15 sama dengan 60. X1 ditambah 15 sama dengan 55. Dari keempat kondisi di atas menghasilkan sistem linier. X1 ditambah X2 sama dengan 30, X2 ditambah X3 sama dengan 35, X3 45, dan X1 sama dengan 40. Keempat kondisi ini menghasilkan sistem linier. X1 sama dengan 40, X2 sama dengan min 10, X3 sama dengan 45. Fakta bahwa X2 negatif memberitahu kita bahwa arah yang ditetapkan aliran pada gambar 1.9.2 tidak benar, yaitu aliran di cabang itu menuju node A. Yang kedua adalah rangkaian listrik. Baterai adalah sumber energi listrik, dan resistor seperti bola lampu adalah elemen yang menghilangkan energi listrik. Gambar di atas menunjukkan diagram skema dengan
satu baterai, satu resistor, dan skalar. Baterai memiliki kutub positif dan kutub negatif. Saat skalar ditutup, arus listrik mempertimbangkan mengalir dari kutub positif baterai melalui resistor dan kembali ke negatif yang ditunjukkan dengan panah pada gambar. Panah ini. Istilah teknis untuk tekanan listrik adalah listrik potensi. Itu biasanya diukur dalam volt. Sejauh mana resistor mengurangi potensial listrik disebut hambatannya dan biasa diukur dalam ohm. Laju aliran elektron dalam kawat disebut arus dan biasanya diukur dalam ampere atau A. Efek yang tepat dari resistor diberikan oleh hukum berikut. Hukum Ohm, jika arus 1 ampere melewati resistor dengan resistensi Ohm, maka terjadi penurunan volt dalam potensi listrik, yaitu produk arus dan hambatan itu adalah E sama dengan I kali R. Perilaku arus di not dan di sekitar loop tertutup adalah diatur oleh dua hukum dasar. Yang pertama, hukum arus Kirchhoff, jumlah arus yang mengalir ke setiap not sama dengan jumlah arus yang mengalir keluar. Dan hukum tekanan Kirchhoff, dalam satu traversal loop tertutup, jumlah tegangannya naik sama dengan jumlah penurunan tegangannya. Contoh, solusi karena arah yang diberikan ke arus yang melalui resistor adalah sama sebagai arah loop, ada penurunan tegangan pada resistor. Menurut hukum Ohm ini, penurunan tegangan adalah E sama dengan I kali R sama dengan 3 kali I. Juga karena arah yang ditetapkan ke loop adalah dari min ke plus melalui baterai, terjadi kenaikan tegangan sebesar 6 volt pada baterai. Jadi, berikut ini dari hukum tegangan Kirchhoff itu adalah 3I sama dengan 6. 3I, 3 kali I sama dengan 6. Dari situ kita menyimpulkan bahwa arusnya adalah I sama dengan 2 ampere. Karena I positif, arahnya ditugaskan ke aliran arus sudah benar. Yang ketiga adalah penyetaraan persamaan reaksi kimia. Rumus kimia yang menggambarkan atom penyusun molekul mereka. Ketika senyawa kimia digabungkan dalam kondisi yang tepat, atom-atom masuk, molekul mereka mengatur ulang untuk membentuk senyawa baru. Contoh, yang pertama kita harus menyetarakan persamaan kimia di bawah ini, yaitu HCl ditambah Na3PO4 menjadi H3PO4 ditambah NaCl. Kita menyetarakan pertama dengan memisalkan X1, X2, X3, dan X4 adalah bilangan bulat positif yang menyeimbangkan persamaan. Yaitu HCl kita misalkan dengan X1, Na3PO4 kita misalkan dengan X2, H3PO4 kita misalkan dengan X3, dan NaCl kita misalkan dengan X4. Kita harus menyamakan jumlah atom dari setiap jenis di kedua sisi, sehingga menghasilkan 1x1 sama dengan 3x3 hidrogen atau H, 1x1 sama dengan 1x4 klorin atau Cl, 3x2 sama dengan 1x4 sodium atau Na, 1x2 sama dengan 1x3 fosforus atau B, dan 4x2 sama dengan 4x3 oksigen atau E. Sehingga kita dapat mendapatkan sistem linear homogen seperti x1 min 3x3 sama dengan 0, x1 min x4 sama dengan 0, 3x2 min x4 sama dengan 0, x2 min x3 sama dengan 0, 4x2 min 4x3 sama dengan 0.
Sehingga kita mendapatkan matriks echelon baris reduksi dari sistem di atas tadi adalah 1, 0, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, min 1 per 3, 0, 0, 0, 1, min 1 per 3, 0, 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 0. Dan dapat disimpulkan bahwa solusi umum dari sistem ini adalah X1 sama dengan T, X2 sama dengan T per 3, X3 sama dengan T per 3, dan X4 sama dengan T, di mana T dapat berubah-ubah. Untuk mendapatkan bilangan bulat positif terkecil yang menyeimbangkan persamaan, kita misalkan T menjadi 3. Dalam hal ini, kita dapat mendapatkan X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, dan X4 sama dengan 3. Sehingga dengan mensubstitusikan nilai-nilai di atas, menghasilkan persamaan yang seimbang, yaitu 3 HCl ditambah Na3PO4 menjadi H3PO4 ditambah 3 NaCl. Yang keempat adalah interpolasi polinominal. Masalah penting dalam berbagai aplikasi adalah menemukan polinominal yang grafiknya lolos melalui serangkaian titik tertentu di pesawat. Inilah yang disebut polinominal interpolasi. Contoh paling sederhana dari soal polinominal adalah mencari polinominal linier, seperti Px sama dengan Ax tambah B, yang grafiknya melewati dua titik berbeda, yaitu diketahui X1, Y1 dan X2, Y2. Teorema berikut yang akan kita buktikan nanti dalam teks adalah hasil dasarnya interpolasi polinomial. Teori 1.9.1, interpolasi polinomial diberikan setiap titik n dalam bidang x, y yang memiliki koordinat x berbeda ada titik unik. Contoh, temukan polinomial kubik yang grafiknya melewati titik 1,3, 2,-2, 3,-5, 4,0. Penyelesaiannya, karena ada 4 titik, kita akan menggunakan derajat polinomial interpolasi n sama dengan 3. Sebutkan polinomial ini dengan Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2 ditambah A, Y, A3. Contoh, temukan polinomial kubik yang grafiknya melewati titik 1,3, 2,2, 3,5, 4,0. Penyelesaiannya, karena ada 4 titik, kita akan menggunakan derajat polinomial interpolasi n sama dengan 3. Sebutkan polinomial ini dengan Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2 ditambah A3x pangkat 3. Dan menunjukkan koordinat x dan y dari titik-titik yang diberikan dengan x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, x3 sama dengan 3, dan x4 sama dengan 4. Dan Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan min 2, Y3 sama dengan min 5, dan Y4 sama dengan 0. Sehingga matriks diperbesar untuk setiap sistem linear tidak diketahui A0, A1, A2, dan A3 adalah 1, X1, X2 per 1, X3 per 1, Y1,
1, X2, X2 per 2, X1 per 2, Y2, 1, X3, X2 per 3, X3 per 5, Y3, 1, X4, X2 per 4, X3 per 4, Y4 sama dengan 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 4, 8, min 2, 1, 3, 9, 2, 7, min 5, dan 1, 4, 16, 6, 4, 0. Bentuk echelon baris reduksi dari matriks ini adalah 1, 0, 0, 0, 4, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0, min 5, 0, 0, 0, 1, 1. Dari sini, kita dapat menemukan A0 sama dengan 4, A1 sama dengan 3, A2 sama dengan min 5, A3 sama dengan 1. Jadi, interpolasi polinomial adalah Px sama dengan 4 ditambah 3x min 5x2 ditambah x3. Grafik polinomial ini dan titik-titik yang diberikan ditunjukkan pada gambar 1.9.12 gambar di bawah ini. Itu tadi yang dapat sedikit saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.